Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Anissa Pramita dengan NIM 6670230159. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafikur Rizky Nugraha dengan NIM 6670230015. Perkenalkan, nama saya Tiara Zahira Sasabila dengan NIM 6670230089. Kita akan mempresentasikan tentang lembaga dan kekuasaan di negara Indonesia. Kita akan membahas materi lembaga pemerintahan dengan anggota kelompok Muhammad Wafikur Rizky Nugraha dengan NIM 6670230015. Lalu yang kedua ada Lutfiah Anissa Pramita dengan NIM 6670230159. Lalu yang ketiga saya Tiara Zahira Sasabila 6670230089. Kita akan membahas lembaga pemerintahan yang terdiri dari satu, badan eksekutif, yang kedua legislatif, yang ketiga badan yudikatif. Pengertian lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan adalah organisasi atau badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Mereka memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan, membuat kebijakan, dan menjalankan berbagai aspek dari tata kelola negara. Contoh lembaga pemerintahan termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, serta berbagai badan dan departemen yang memegang peran khusus dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara demi mencapai tujuan negara itu. Yang pertama yaitu eksekutif. Pengertian dari eksekutif adalah eksekutif di negara demokratis terdiri dari kepala negara seperti raja ataupun presiden dengan menteri-menteri. Badan eksekutif juga mencakup pegawai negeri sipil dan juga militer. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin oleh presiden. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh Perdana Menteri. Jumlah badan eksekutif biasanya lebih sedikit dibanding dengan legislatif yang berjumlah 20-30 orang. Sedangkan badan legislatif bisa mencapai 1.000 orang lebih. Lalu yang kedua ada tugas badan eksekutif. Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional asas Trias Politika hanya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya badan eksekutif luas sekali ruang geraknya. Zaman modern telah menimbulkan paradoks bahwa lebih banyak undang-undang yang diterima oleh badan legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif. Lebih luas pula ruang lingkup kekuasaan badan eksekutifnya. Di samping itu, jelas dalam perkembangan negara modern bahwa wewenang badan eksekutif dewasa ini jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan undang-undang saja. Kadang malahan dikatakan bahwa dalam negara modern badan eksekutif sudah mengganti badan legislatif sebagai pembuat kebijaksanaan yang utama. Lalu yang ketiga ada wewenang badan eksekutif. Yang pertama, wewenang badan eksekutif yaitu nomor 1, administratif, yaitu untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Lalu yang kedua, legislatif, membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dengan Badan Perwakilan Rakyat sampai menjadi undang-undang. Lalu yang ketiga yaitu keamanan, kekuasaan untuk mengatur polisi dan ataupun angkatan bersenjata, lalu juga menyelenggarakan perang dan juga pertahanan negara serta keamanan dalam negeri. Lalu yang keempat yaitu ada diplomatik,
yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Lalu yang kelima yaitu yudikatif, memberi gerasi, amnesti, dan juga sebagainya. Amnesti itu berarti tindakan menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan kepada orang-orang. Gerasi adalah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Lalu yang keempat yaitu ada macam-macam badan eksekutif. Yang pertama yaitu sistem parlementer. Sistem parlementer itu badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain dalam sistem ini. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab diharap mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati hidupnya kabinet itu bergantung pada dukungan dalam badan legislatif atau asas tanggung jawab menteri. Kabinet semacam ini dinamakan kabinet parlementer. Sifat serta bobot ketergantungan ini berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Akan tetapi umumnya dicoba untuk mencapai semacam keseimbangan antara badan eksekutif dan juga badan legislatif. Lalu yang kedua adalah macam-macam badan eksekutif, yaitu sistem presidensial. Dalam sistem ini kelangsungan hidup badan eksekutif tidak tergantung pada bagian legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Lagi pula, menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden sendiri tanpa menghiraukan tuntutan partai politik. Dengan demikian, pilihan presiden dapat didasarkan atas keahlian serta faktor-faktor lain yang dianggap penting. Lalu yang kelima ada contoh-contoh negara yang menggunakan sistem parlementer. Yang pertama yaitu Republik Prancis 4 tahun 1946 tahun 1958. Karena di Prancis tidak terdapat satu partai yang cukup besar untuk membentuk kabinet atas kekuatan sendiri, maka kabinet di Prancis hampir semuanya berdasarkan koalisi. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden yang sedikit sekali kekuasaannya, serta menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kedudukan menteri tidak boleh dirangkap dengan kedudukan sebagai anggota parlemen. Lalu yang kedua yaitu Republik Prancis 5. Pada tahun 1958, Republik Prancis 5 lebih menjurus ke sistem presidensial karena terdorong oleh kegagalan sistem parlementer Republik Prancis 4 karena badan eksekutifnya terlalu banyak didominasikan oleh badan legislatif. Presiden de Gaulle pada tahun 1958 berhasil memprakarsai suatu undang-undang dasar baru yang memperkuat kedudukan badan eksekutif, baik presiden maupun kabinetnya. Lalu yang ketiga ada Inggris. Badan eksekutif terdiri atas raja sebagai bagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu-gugat dan juga serta 20 menteri yang bekerja atas asas tanggung jawab menteri, ministerial responsibility. Kekuasaan raja bersifat simbolis, sedangkan kekuasaan sesungguhnya adalah di tangan Perdana Menteri yang memimpin para menteri. Lalu yang keempat ada India. Sistem ketatanegaraan India itu mirip dengan Inggris dan sistem pemerintahannya pun adalah cabinet government. Badan eksekutif yang terdiri atas seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin juga oleh seorang perdana menteri. Lalu contoh-contoh negara selanjutnya yaitu contoh negara yang menerapkan sistem presidensial. Yang pertama yaitu Amerika Serikat.
Badan eksekutif terdiri atas presiden beserta menteri-menterinya yang merupakan pembantunya. Presiden itu dinamakan Chief Eksekutif. Secara formal, sesuai dengan asas trias politika klasik, presiden sama sekali terpisah dari badan legislatif dan tidak boleh mempengaruhi organisasi dan penyelenggaraan pekerjaan Kongres. Lalu yang kedua ada Pakistan dalam masa demokrasi dasar. Menurut Undang-Undang Dasar 1962 yang berlaku sampai tahun 1969, badan eksekutif terdiri atas presiden yang beragama Islam beserta menteri-menteri. Perdana Menteri merupakan pembantunya dan tidak boleh merangkap menjadi anggota badan legislatif. Selanjutnya ada legislatif. Pengertian legislatif. Badan legislatif atau legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly yang mengutamakan unsur berkumpul atau untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nama lain lagi adalah parlemen atau suatu istilah yang menekankan unsur bicara atau parler dan merundingkannya. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggotanya dan dinamakan People's Representative Body atau disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, apapun perbedaan dalam namanya, dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol rakyat yang berdaulat. Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kehendak yang oleh Rousseau disebut volonté générale atau general will. Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang autentik dari general will itu sendiri. Karena itu, keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang, mengikat seluruh masyarakat. Selanjutnya, ada wewenang legislatif. Badan legislatif mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat undang-undang. Parlemen Inggris yang merupakan badan legislatif tertua di dunia, mula-mulanya hanya bertugas mengumpulkan dana untuk memungkinkan raja membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangannya. Akan tetapi, lambat laun setiap penyerahan dana atau semacam pajak oleh golongan elit disertai tuntutan agar raja menyerahkan pula beberapa hak dan privilege sebagai imbalan. Dengan demikian, secara berangsur-angsur, parlemen berhasil bertindak sebagai badan yang mengatasi kekuasaan raja yang tadinya berkekuasaan absolut atau absolutisme. Menjadi puncak kemenangan parlemen adalah peristiwa The Glorious Revolution of 1688. Selanjutnya ada fungsi legislatif. Yang pertama yaitu menentukan kebijakan atau polisi dan membuat undang-undang. Untuk itu, badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah. Dan terutama di bidang budget atau anggaran. Lalu selanjutnya ada yang kedua, yaitu mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan atau security oversight. Untuk menyelenggarakan tugas ini,
Badan Perwakilan Rakyat diberi hak-hak kontrol khusus. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengesahkan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif. Selanjutnya badan-badan legislatif di Indonesia. Yang pertama ada Volksraad dari 1918 hingga 1942, Komite Nasional Indonesia 1945 hingga 1949, DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat dari 1949 hingga 1950, DPR sementara dari 1950 hingga 1956, selanjutnya DPR dari hasil pemilihan umum 1955 dari tahun 1956 sampai 1959. Selanjutnya ada DPR peralihan dari 1959 sampai 1960. Selanjutnya ada DPR gotong royong demokrasi terpimpin dari 1960 hingga 1966. Selanjutnya DPR gotong royong demokrasi Pancasila dari 1966 sampai 1971. Selanjutnya ada DPR hasil pemilihan umum 1971, DPR hasil pemilihan umum 1977, DPR hasil pemilihan umum 1982, DPR hasil pemilihan umum 1987, DPR hasil pemilihan umum 1992, DPR hasil pemilihan umum 1997, DPR hasil pemilihan umum 1999, dan DPR hasil pemilihan umum tahun 2004. Di sini saya akan menjelaskan tentang yudikatif. Yang pertama, pengertian yudikatif. Yudikatif mengacu pada segala hal yang terkait dengan badan yudikatif atau kekuasaan kehakiman dalam suatu sistem hukum. Ini termasuk fungsi, tugas, dan wewenang dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menafsirkan dan memberlakukan hukum serta menegakkan keadilan dalam suatu negara. Dalam banyak kasus, badan yudikatif berperan penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan hak-hak individu dihormati. Kemudian fungsi yudikatif, yakni yang pertama menafsirkan dan menerapkan hukum. Badan yudikatif bertugas untuk menafsirkan undang-undang dan peraturan yang ada. Mereka juga menggunakan interpretasi ini untuk memutuskan kasus-kasus spesifik dan menentukan apakah hukum diterapkan atau tidak. Kemudian yang kedua, yakni menjaga keadilan. Badan yudikatif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan dilaksanakan dalam pengadilan. Mereka harus memastikan bahwa proses hukum adil, tidak memihak, dan menghormati hak-hak individu. Kemudian yang ketiga, menjamin hak asasi manusia. Badan yudikatif harus memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam semua kasus yang dihadapinya. Lanjut yang keempat, yaitu memeriksa konstitusionalitas.
Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman Barat, badan yudikatif memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah undang-undang atau peraturan tertentu sesuai dengan konstitusi negara tersebut. Hal ini dikenal dengan sebutan judicial review. Lanjut yang kelima, yaitu menjaga kemandirian dari badan eksekutif dan legislatif. Salah satu fungsi dari badan yudikatif adalah memastikan bahwa mereka beroperasi secara independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Hal ini penting agar proses hukum dapat berlangsung dengan adil dan tanpa intervensi politik. Lanjut yang terakhir, yang keenam, memberikan putusan hukum. Badan yudikatif harus membuat keputusan dalam kasus-kasus hukum yang mereka hadapi. Keputusan ini harus didasarkan pada interpretasi hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Fungsi-fungsi ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan baik, hak-hak individu dihormati, dan keadilan ditegakkan. Sekian, terima kasih.